Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Hari ini Ibu akan lanjutkan kembali dengan materi psikologi kesehatan untuk pertemuan ke-8, yakni kita akan membicarakan mengenai kepribadian. Sudah sering ya mendengar istilah kepribadian ya. Jadi setiap orang itu punya kepribadian atau karakter. Nah, bagaimana sebetulnya kepribadian itu terbentuk dan bagaimana kita bisa mengetahui kepribadian seseorang dan bagaimana pula kita bisa melakukan pengukuran itu yang akan kita bicarakan pada pertemuan pada hari ini. Kita akan lihat dulu sama-sama mengenai target pembelajarannya ya. Yang pertama adalah mahasiswa mengetahui konsep kepribadian. Yang kedua, mahasiswa mengetahui teori kepribadian dan cara pengukurannya. Jadi pastikan ketika kalian sudah menyelesaikan materi pada hari ini, kalian sudah paham dan mengetahui target pembelajaran tadi. Oke, kita mulai pada slide yang pertama. Jadi kalau kita berbicara mengenai kepribadian, sebetulnya kepribadian itu bukan sesuatu yang diturunkan ya, bakat alamiah itu bukan, tapi merupakan suatu proses sepanjang daur kehidupan manusia sehingga terbentuklah dia menjadi seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat definisinya, kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang atau individu berinteraksi dengan orang lain. Dan itu terbentuk sejak dia lahir terus sepanjang dia menjalani proses kehidupannya, akhirnya dia memiliki karakteristik atau kepribadian tertentu. Tapi kepribadian itu merupakan hal yang bisa diukur ya. Jadi kita bisa melakukan interaksi dengan beberapa orang, baik sudah mengenal cukup lama maupun kita beberapa kali interaksi, kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi kepribadiannya dengan cara melakukan beberapa proses. Nanti kita akan pelajari di slide yang terakhir. Berbicara mengenai kepribadian dulu, kepribadian itu pernah ya mendengar istilah bahwa kepribadiannya salah, kepribadiannya tidak tepat dan sebagainya. Saya luruskan di sini bahwa tidak ada ya istilah bahwa kepribadiannya itu salah atau benar. Kepribadiannya itu jelek atau baik, itu tidak ada ya. Jadi yang dimaksud kepribadian adalah sesuatu proses yang telah didapatkan sepanjang daur kehidupan sehingga dia tidak pernah salah. Itulah kepribadian dia pada saat ini yang merupakan hasil interaksi dari sepanjang daur kehidupan. Oleh karena itu, pastikan bahwa kalian memiliki kepribadian seperti apapun harus kalian pahami ya. Yang pertama kita harus pahami dulu kepribadian kita sendiri, karena dengan memahami kepribadian kita, kita akan dengan mudah mengidentifikasi kepribadian dari orang lain. Jadi ketika kita berinteraksi dengan siapapun, kita harus punya persepsi yang standar bahwa kepribadian mereka tidak pernah salah. Mereka memang sudah seperti itu, ya kita tinggal melakukan penyesuaian. Ingat bahwa kalian akan bertemu dengan pasien dengan karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalian tidak boleh menganggap bahwa semua sama, semua harus paham ya dengan apa yang saya informasikan. Semuanya juga harus nurut dan bisa menerima apa yang saya sampaikan, misalkan seperti itu. Padahal dalam melakukan pendekatan itu bisa berbeda-beda masing-masing kepribadian satu dengan yang lain. Kita akan melihat apa sih faktor yang mempengaruhi kepribadian. Jadi kepribadian itu terbentuknya berdasarkan banyak sekali faktor. Kalau yang sudah saya sebutkan tadi dari awal, jadi kepribadian itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah masa kecil. Ya, pengalaman masa kecil itu termasuk di dalamnya adalah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua di rumah. Jadi pola asuh itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada orang tua yang menekankan prinsip otoriter. Misalkan semua anak harus menuruti apa yang sudah menjadi ketentuan dari orang tua. Semua komunikasi satu arah. Jadi orang tua mengatur
harus begini, harus begitu, anak harus nurut dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan anak yang cenderung ya menurut tetapi kreativitasnya menjadi kurang gitu. Kemudian tipe pola asuh yang lain adalah permisif, jadi orang tua lebih banyak menuruti apa yang menjadi keinginan anak. Jadi apapun yang dia inginkan dituruti oleh orang tuanya sehingga dia tidak memiliki pengalaman mengenai harus menahan diri, harus mengontrol diri ya. Kalau semua dituruti kan dia pasti akan selalu menuntut orang lain pun akan memperlakukan dia dengan cara yang sama yang dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu kepribadiannya cenderung pemberontak, apa namanya, ambisius, tidak tahan terhadap aturan dan sebagainya ya. Nanti ada lagi tipe pola asuh yang demokratis. Nah, pada demokratis ini yang paling ideal ya. Jadi orang tua sebetulnya berusaha untuk memahami anak sesuai dengan fase usianya, tapi di sisi lain orang tua itu juga memberikan arahan gitu. Bukan mendoktrin atau otoriter, tetapi memberikan arahan apabila anak tersebut belum mengambil sikap yang benar atau belum bertingkah laku yang benar. Jadi pada demokratis ini orang tua masih mau mendengarkan apa yang menjadi keinginan anak, namun ketika dia mendapati bahwa anaknya belum tepat dalam memilih sesuatu, kemudian bertingkah laku, itu orang tua masih mau mengatur ya, mengarahkan anak supaya dia memiliki tingkah laku yang sesuai dengan rel atau norma di masyarakat. Ya, jadi yang pertama adalah pengalaman masa kecil atau pola asuh sangat mempengaruhi kepribadian yang bersangkutan. Yang kedua adalah pengaruh budaya. Jadi kalau budaya itu masing-masing daerah memiliki kebiasaan ya, budaya itu kan kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita mau bandingkan yang agak sedikit ekstrim, kebiasaan orang yang tinggal di Jawa, khususnya di Jawa Tengah gitu ya, misalkan unggah ungguh itu sangat dijunjung tinggi. Jadi orang tua masih dihormati sedemikian rupa sehingga anak mungkin ketika berkomunikasi dengan orang tua dengan bahasa yang lembut, memilih bahasa atau kata-kata yang sopan gitu ya, dengan mengangguk, dengan salaman cium tangan, contoh kecil ya. Tutur katanya juga lembut. Nanti kalau kita bandingkan dengan budaya yang cukup ekstrim, misalkan di Sumatera, di Medan, itu orang terbiasa dengan berkata-kata secara tegas gitu. Mereka bercanda pun dengan kata-kata yang tegas gitu. Mereka berbicara serius apalagi ya. Kemudian berkata dengan orang tuanya juga sudah terbiasa dengan kata-kata yang tegas dan to the point. Nah, budaya seperti itu, walaupun misal orang dari kedua budaya tersebut menggunakan tipe pola asuh yang sama, katakanlah demokratis ya. Namun hasil dari kepribadian yang dimiliki oleh si anak bisa jadi berbeda karena dipengaruhi oleh budaya. Jadi walaupun anak ini anak yang cenderung ekstrovert, dia sudah diperlakukan secara demokratis oleh orang tua, dia suka sekali bersosialisasi dan sebagainya. Namun karena pengaruh budaya itu, orang Medan misalkan, dia tetap akan bersuara keras ketika berbicara dengan siapapun. Kalau misalkan dia ketika punya kesempatan kuliah di Jawa, misalkan di Jawa Tengah, dia kuliah di Unsur, dengan kondisi vokal yang sama, mungkin harus ada penyesuaian ya dari orang yang berasal dari budaya asli di Jawa Tengah, semacam itu. Jadi pengaruh budaya itu sangat besar pada kepribadian seseorang secara keseluruhan. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Kondisi fisik itu saya pernah jelaskan di materi kuliah yang kedua ya, kalau tidak salah. Jadi setiap orang dalam perkembangannya itu selalu memiliki konsep diri. Konsep diri itu bagaimana dia menilai diri sendiri berdasarkan penilaian dari orang lain. Nah, pada kondisi fisik ini juga akan mempengaruhi kepribadian karena tentu saja dia melihat diri sendiri dan melihat orang lain. Saya pernah cerita di pertemuan yang kedua tadi bahwa ketika seorang anak sudah memasuki fase usia 3 tahun, dia sudah mulai terbentuk pengamatan ya tentang anak-anak seusianya. Misalkan dia memiliki kondisi fisik yang tidak baik.
dia mungkin masih belum bisa berjalan atau ada penyakit tertentu sehingga dia lumpuh, dia melihat kok anak-anak lain pada berlari ya main seperti itu, tapi kok saya enggak. Nah, kondisi fisik tersebut otomatis akan bisa mempengaruhi kepribadian atau karakternya. Dia merasa beda dari yang lain. Dia bisa merasa minder, kemudian menarik diri, kemudian tidak mau berinteraksi dengan anak seusianya. Nah, itu menjadi kondisi yang dalam tanda kutip cukup berbahaya karena ketika dibiarkan tidak ada yang memberikan support, dia akan tumbuh menjadi kepribadian yang cenderung introvert ya. Jadi dia sibuk dengan pemikirannya sendiri, dia merasa berbeda, dia dan lain sebagainya. Nanti berbanding terbalik dengan kondisi anak yang sehat, dia tumbuh kuat, dia tumbuh tinggi, dia tumbuh besar, dia merasa setiap kali ada lomba, misalkan lari, balapan lari, dia selalu menang, dipuji oleh orang lain, oleh gurunya, diberikan aplaus. Kondisi fisik yang sehat semacam itu juga ikut mempengaruhi kepribadian secara keseluruhan. Dia akan lebih percaya diri, dia yakin bahwa dia bisa, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tentang daya tarik. Daya tarik ini tidak berbicara mengenai keadaan orang tua, tipe pola asuh orang tua, kondisi fisik, namun ini lebih kepada pembawaan anak itu secara keseluruhan. Jadi apakah dia ramah, apakah dia menarik, apakah dia ya mungkin nggak cantik tapi menarik ya, pembawaannya yang ramah gitu, membuat teman-teman lain senang sekali berteman dengan dia. Kalau misalkan mau bermain, dia akan dipilih oleh temannya untuk jadi pasangannya, misalkan gitu ya. Membentuk kelompok, ayo kamu kelompoknya saya aja. Nah, itu ketika seseorang memiliki daya tarik, seorang anak memiliki daya tarik, maka dia akan semakin yakin bahwa dia diterima oleh lingkungan sekitar. Itu akan mempengaruhi kepribadiannya menjadi lebih percaya diri, lebih mau tampil, lebih yakin bahwa dia bisa melakukan banyak hal, diterima oleh lingkungan, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah intelijensi. Ini tentu menjadi sesuatu yang wajar ya, karena di mana-mana orang pintar biasanya banyak dikeruputi orang lain. Ibarat ada gula ada semut, nah itu orang yang memiliki intelijensi tinggi biasanya menjadi rebutan teman-temannya untuk satu kelompok belajar gitu ya, atau temannya punya kesulitan selalu bertanya kepada dia, kemudian dia lama-lama kan menilai ya bahwa oh ternyata di satu komunitas ini, satu kelas saya dianggap pintar dan mampu ya. Jadi orang-orang kalau misalkan tidak paham penjelasan guru, dia akan datang kepada saya untuk bertanya. Itu akan menimbulkan perasaan bahwa saya bermanfaat. Saya memberikan manfaat untuk orang lain. Teman saya mengakui bahwa saya pintar. Nah, itu sangat mempengaruhi kepribadian. Kemudian emosi. Nah, emosi ini berhubungan dengan perasaan. Bagaimana dia bereaksi terhadap masalah yang muncul, bagaimana dia bisa mengontrol ketika dia marah, ketika dia sedih, dan lain sebagainya ya. Itu juga akan mempengaruhi kepribadian. Jadi bisa dibolak-balik sebetulnya ya. Jadi antara dia selama masa kecil bagaimana berespon secara emosional, itu akan mendapatkan respon dari lingkungan. Dalam hal ini seringnya adalah orang tua ya. Kalau misalkan orang tua cenderung menyalahkan, kamu jangan nangis, kamu jangan marah, kamu terus ya, dia juga akan memiliki konsep diri ya, memiliki konsep diri bahwa oh saya dianggap rewel sama orang tua ya, dikit-dikit minta sesuatu nggak dikabulkan kemudian menangis, atau tidak dikabulkan kemudian marah. Semakin dia mendapatkan label konsep diri yang seperti itu, dia akan semakin menjadi-jadi ya dengan apa yang sudah diperlihatkan oleh orang tua gitu. Kemudian yang terakhir adalah nama. Nama itu sebetulnya kan doa ya kalau istilah umumnya ya, tapi kalau dalam ilmu psikologi nama itu juga sangat mempengaruhi konsep diri. Nama itu bisa nama asli, bisa nama julukan. Misalkan seseorang diberi nama oleh orang tuanya Cantikawati, nah, misalkan ya. Itu betul-betul bisa dianggap doa. Di sisi lain secara psikologis sangat mempengaruhi bahwa inilah yang ada dalam diri saya. Saya adalah wanita yang cantik, misalkan gitu. Ada yang memiliki nama Teguh, misalkan gitu ya. Teguh pendirian. Kalau misalkan dia menginginkan sesuatu, dia
apa namanya, orang lain sudah tidak yakin tapi dia tetap teguh pada pendiriannya, enggak, saya bisa melakukan ini, misalkan gitu. Ada lagi yang namanya apa ya, misalkan clever. Saya punya teman sekolah dulu namanya clever ya. Itu labeling yang sangat bagus. Jadi orang tuanya sambil memberikan nama, sambil memberikan doa. Ketika gurunya memanggil dia clever, dia tahu bahwa itu artinya adalah pintar. Maka saya kalau nggak jadi pintar, saya malu dong, gitu ya. Jadi dia lebih rajin belajar dan sebagainya. Jadi nama bisa nama asli, bisa labeling ya. Mungkin namanya bagus, namanya ya siapalah gitu. Tapi dia punya labeling yang tidak bagus. Misalkan males, pemalas. Sejak TK dia anak pemalas. Begitu di SD sudah tahu bahwa labeling dia itu pemalas. Maka ketika di sekolah, oh belum ngerjain PR ya, oh kamu memang dasar pemalas. Nah, labeling satu orang diikuti oleh orang lain, misalkan ibunya memberikan label, temennya tahu labeling. Kemudian gurunya ikut-ikut memberikan labeling yang sama. Betapa sangat tidak bagus konsep diri yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Biasanya, kalau tidak memiliki konsep diri yang bagus, anak itu secara kepribadian juga akan menunjukkan tingkah laku yang tidak bagus. Labeling itu tidak hanya sekedar sifat ya, malas. Tapi labeling itu juga bisa fisik, misalkan si gendut, si kurus, si hitam, apalagi keriting, apalah gitu ya. Itu sangat tidak direkomendasikan oleh psikolog untuk dipertahankan. Jadi kalau sekarang bullying itu sudah semakin banyak, bully di sekolah itu harus diberantas. Jadi harusnya orang tua bekerja sama dengan guru melakukan pembinaan kepada teman-teman yang di sekolah supaya tidak melakukan hal yang sama. Itu di satu sisi ya. Tapi di sisi lain saya juga karena beberapa kali mengisi parenting tentang bullying, saya mengajak kepada orang tua juga menanamkan kepada anak agar tidak terlalu apa namanya, peduli dengan bully yang diberikan dari temannya berupa labeling ya. Jadi kalau dikasih labeling anak yang males atau anak yang biasanya diledek ya, gendut, si gendut misalkan gitu. Jangan diambil hati. Kamu harus kuat, kamu harus merasa bahwa anak yang membuli itu biasanya adalah anak yang di bawah kamu kemampuannya ya, sehingga kalau misalkan dia iri merasa di bawah ya, apa yang bisa menjatuhkan kamu biasanya adalah dia meledek, misalkan dia gendut, misalkan dia hitam dan sebagainya. Jadi satu sisi itu sangat mempengaruhi kepribadian dan itu harus kita stop ya, yang namanya bullying tadi ya, nama labeling yang membuli. Tapi di sisi lain kita kalau punya kesempatan untuk bisa mendampingi anak-anak yang menjadi korban bullying, sampaikan bahwa kalau begitu kamu harus lebih kuat menghadapi bully dan membuat pemikiran kamu tidak ikut dengan apa yang dibully tadi ya, di apa labeling negatif itu tadi. Karena bagaimanapun kalau kita melihat fakta ya, sering sekali proses bullying itu tidak bisa dikontrol. Jadi orang tua sudah tidak memberikan labeling negatif, guru sudah memberikan pembinaan kepada anak-anak yang suka bully, tapi di tempat lain, waktu yang lain kita tidak bisa mengontrol sebagai orang tua, ternyata anak-anak tetap mendapat bully. Jadi mau tidak mau pilihannya adalah memberikan penguat kepada si anak bahwa ketika jadi korban bully, kamu tidak harus ya merasa minder, merasa punya masalah sendirian, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan teori-teori kepribadian. Nah, sebetulnya teori kepribadian ini sangat banyak, kalian bisa mendapatkan dari buku apapun, tapi kalau yang saya rekomendasikan hanya 4 teori ya. Jadi ini merupakan teori yang menjadi teori utama kalau kita belajar psikologi. Jadi ada aliran-aliran dalam psikologi atau yang biasa disebut mazhab di psikologi ya banyak sekali. Tapi kalau bisa menguasai 4 ini, mengikuti materinya dan mengetahui perbedaan intinya, itu saya kira sudah menjadi modal yang cukup ya sebagai perawat profesional untuk mengetahui kondisi kepribadian orang lain. Kita akan lihat sama-sama perbedaannya. Teori yang pertama adalah tentang psikoanalisa. Psikoanalisa ini tokohnya adalah Sigmund Freud, ya, bapak psikologi ya, bapak psikologi dalam kita menyebutnya. Kenapa? Karena pada aliran psikoanalisa itu akan melihat kepribadian seseorang sebetulnya ada
atau dipengaruhi oleh dinamika psikologi dalam dari orang yang bersangkutan. Apa maksudnya? Jadi pada psikoanalisa ini sangat menekankan ketidaksadaran seseorang yang menjadi inti dari kepribadian itu sendiri. Jadi setiap orang melakukan segala sesuatu didasari oleh ketidaksadaran. Dia melihat orang bertingkah laku pasti dipengaruhi oleh dinamika psikologis yang ada dalam dirinya. Jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi psikoanalisa yakin bahwa setiap orang punya struktur kepribadian atau memiliki dinamika kepribadian yang terdiri dari yang pertama adalah id, yang kedua adalah ego, yang ketiga adalah superego. Bagaimana penjelasannya? Jadi pada id itu sebetulnya memiliki prinsip pleasure principle. Pleasure principle artinya prinsip kesenangan, kenikmatan. Jadi setiap orang pada dasarnya punya prinsip untuk menyenangkan diri sendiri. Ya atau ya? Iya, jelas ya. Karena setiap orang bertingkah laku pasti ingin membuat dirinya senang ya. Kalau contoh-contoh yang bisa kita temui sehari-hari adalah kalau kita merasa lapar, kita pasti akan cari makanan. Kita merasa haus, pasti kita cari minum. Kalau kita manusia mempunyai kebutuhan seks ya, biologis. Kalau kita ingin menyalurkan kebutuhan biologis, itu juga butuh penyaluran. Nah, namun nanti kita akan melihat bahwa struktur kepribadian itu selain didominasi oleh pleasure principle yaitu dia ada ego. Ego itu adalah energi dari psikis. Jadi kalau dia punya yang mengeksekusi apakah tingkah laku itu terjadi atau tidak adalah ego. Dia akan mencoba mengontrol. Oh, nggak boleh melakukan hubungan biologis dulu. Kenapa? Karena kamu belum melakukan akad nikah, contohnya gitu. Nggak boleh makan dulu. Kenapa? Karena sekarang masih jam kuliah. Jadi, kamu harus menghormati dosenmu dong. Dia sedang memberikan penjelasan, masa kamu makan? Misalkan gitu ya. Ya, contohnya semacam itu. Jadi, ego di sini sifatnya adalah sebagai yang mengontrol itu. Nah, kemudian yang ketiga ada superego. Nah, superego ini adalah nilai-nilai norma yang terinternalisasi di dalam diri. Jadi, hati nurani ya, kita bisa nyebutnya hati nurani. Karena kalau misalkan kita memiliki hati nurani, melakukan suatu kesalahan itu kita sudah langsung punya perasaan yang tidak enak. Kan ini nggak sopan ya makan di depan dosen, padahal dosennya sedang mengajar, misalkan gitu. Tapi kan ini bulan Ramadan ya, masa saya harus minum nih jam 12 siang. Saya kan harus menghormati orang yang puasa, contohnya seperti itu. Superego didapatkan dari nilai-nilai norma yang ditanamkan oleh keluarga sejak kecil. Jadi sangat menentukan bagaimana kepribadian itu terbentuk apabila seseorang dididik oleh sebuah keluarga yang sangat mengedepankan nilai-nilai norma atau nilai-nilai religius, ya. Jadi saya kembali kepada slide ini, satu orang manusia pasti terdiri dari ego, superego. Perbedaan manusia itu sendiri pada sisi kepribadiannya adalah apakah satu orang dikuasai oleh atau orang lain yang memiliki namun bisa dikuasai oleh ego. Atau contoh orang lain lagi yang sangat baik dan ideal adalah orang yang punya tingkah laku dan kepribadian yang sangat berfungsi superegonya gitu. Jadi perbedaan masing-masing orang itu kepribadiannya adalah karena mana yang paling mendominasi, apakah ego atau superego. Jadi kalau misalkan kita mau gampangnya ya, orang-orang yang masuk ke penjara karena korupsi, berarti dia superegonya nggak jalan dong. Dia pressure principle, yang penting dapat uang banyak, nggak tahu caranya gimana. Ya berarti orang seperti itu, dia pasti dikuasai oleh Gampangnya seperti itu. Ya, itu adalah psikoanalisa ya. Kita akan masuk ke yang kedua, yaitu behavioristik. Pada behavioristik, aliran ini melihat bahwa
kepribadian manusia itu akan tercermin dalam perilaku-perilaku yang semuanya itu hasil dari stimulus. Jadi bagaimana wujud dari tingkah laku tersebut sangat ditentukan oleh stimulus yang diperoleh pada saat itu. Jadi kalau tadi perbedaannya dengan psikoanalisa adalah tingkah lakunya dipengaruhi oleh struktur kepribadian atau psikologi dalam. Kalau pada behavioristik, tingkah lakunya ditentukan oleh faktor eksternal, yaitu stimulus yang didapatkan dari luar. Misalkan, kenapa kalian menonton YouTube ini? Itu kan tingkah lakunya adalah menonton YouTube ini. Alasannya adalah karena ada stimulus. Stimulusnya dalam hal ini, informasi dari dosen bahwa sudah ada video yang tayang untuk pembelajaran pada pertemuan ke-8. Itu stimulasinya adalah pengumuman ya. Jadi kalau sudah ada pengumuman, kalian pasti akan mencoba membuka video ini untuk mendapatkan materi yang baru. Jadi faktor yang mempengaruhi tingkah laku atau kepribadian itu adalah faktor eksternal. Nah, pada aliran behavioristik, ini sangat melihat peluang adanya modifikasi perilaku atau terapi perilaku. Jadi dia sangat yakin bahwa kepribadian seseorang itu ya bisa berubah juga kalau misalkan kita mendapatkan cara untuk merubah stimulus itu terus-menerus. Dibuat kondisinya semacam itu terus sampai akhirnya dia bisa melakukan perubahan. Kalau aturannya jelas, kedisiplinnya tinggi, orang yang malas juga akan berubah. Bisa nggak? Mengambil contoh. Kita melihat pola pendidikan di mana yang ekstrim itu. Misalkan di SPN, sekolah kepolisian ya, sekolah polisi. Di sana pendidikannya pasti kan militer ya, disiplin ketat, bangun ditentukan jam berapa, aktivitas yang harus dilakukan apa saja, bahkan makan juga diatur ya, makan berapa kalori diatur sedemikian rupa, pola olahraganya juga, jamnya, tidurnya kapan dan lain sebagainya. Kedisiplinan semacam itu kalau diberlakukan terus-menerus itu kan stimulasi yang diberikan terus-menerus dan sering serta intens ya. Maka makin lama orang juga akan disiplin ya. Belum dengar alarm jam 4 saja kalau sudah terbiasa alarmnya bunyi jam 4 dia sudah bangun duluan gitu. Bangun duluan sebelum malam. Jadi behavioristik sangat optimis bahwa seseorang bisa dibentuk kepribadiannya dengan berjalannya waktu melalui stimulasi yang intens. Jadi sangat optimis ya. Kemudian yang ketiga adalah aliran humanistik. Bagaimana kepribadian dipandang dari teori humanistik. Jadi kalau ini prinsipnya itu, ini tokohnya Carl Rogers ya. Kepribadian itu apa adanya, sesuai pilihan, sesuai potensi. Jadi kalau humanistik lebih menekankan pada tanggung jawab pada setiap pilihan hidup. Termasuk diantaranya adalah proses konseling. Jadi maksudnya adalah ketika seseorang sudah melampaui beberapa fase dalam kehidupannya, kemudian dia memilih suatu pilihan hidup, dia mau memilih itu dan akan bertanggung jawab dengan itu. Dia sudah memilih dan tidak akan mengeluh. Dia sudah memilih dan dia sudah tahu resiko-resikonya sehingga dia akan tetap berprinsip seperti itu. Nah, tidak mempermasalahkan kondisi psikologi dalam, tidak mempermasalahkan stimulasi yang muncul seperti apa, tapi pada humanistik melihat kepribadian itu muncul, terjadi apa adanya dan harus dihormati hak asasi masing-masing manusia. Nah, kalau prinsip humanistik ini memang agak sedikit ekstrim ya. Kalau di Indonesia sama sekali jauh karena setiap orang kan pasti diatur ya. Kalau misalkan saya memilih bahwa ya saya pokoknya sebagai pekerja ya saya sudah merasa melakukan pekerjaan, mau pulangnya kasih, nggak usah lapor pimpinan, terserah saya lah. Kalau humanistik kan seperti itu ya. Yang penting dia bertanggung jawab. Tapi kalau kita semua berpikiran sama seperti itu, bagaimana kemudian bisa menjadi sesuatu yang baik hasil kerja kita gitu. Contoh lain humanistik ya yang ekstrim itu misalkan kalau negara yang sudah menerapkan
prinsip humanistik yang ekstrim dilindungi undang-undang ini ya, itu di Belanda. Jadi mereka saking menyerahkan segala keputusan hidup pada individu yang bersangkutan, mereka melindungi warganya dengan undang-undang berupa LGBT. Mereka boleh menikah sesama jenis, dirayakan, semua orang tahu. Ya, orang lain akan menganggap bahwa ya udah itu pilihan hidup dia, jadi dia harus bertanggung jawab dengan itu. Kalau misalkan suatu ketika ditemukan kasus dia mengalami AIDS, ya itu resiko dia, misalkan gitu ya. Bahkan sampai kalau di Belanda itu eutanasia itu juga dilindungi undang-undang ya. Eutanasia itu adalah suntik mati sebagai pilihan pasien. Jadi kalau ada orang yang sudah sakit lama sekali, dia sudah menderita, dia sudah stres, dia memilih saya lebih baik mati saja, saya mau mati pada tanggal ini, hari ini, keluarga kumpul, kemudian di situ akan ada proses suntik mati. Jadi sampai sebegitunya gitu. Jadi mereka menganggap bahwa itu sebagai hak asasi manusia, yang penting mereka tahu bahwa itu tanggung jawab individu yang bersangkutan. Nah, di slide terbawah itu sudah termasuk proses konseling ala Carl Rogers. Nah, di sini proses konseling yang biasa dilakukan oleh psikolog, dokter, perawat, atau konselor lain ya, ketika berhadapan dengan klien yang punya masalah, itu sebaiknya tidak memberikan tuntunan untuk melakukan apapun. Jangan memberikan keputusan yang keluar dari mulut konselor. Jadi kalau prinsip konseling Carl Rogers adalah bagaimana kita bisa menstimulasi pemikiran klien, namun yang memilih apa yang harus dilakukan adalah klien yang bersangkutan. Itu prinsip konseling dari Carl Rogers, karena dia aliran humanistik ya. Kepribadian itu dianggap bahwa sesuatu yang harus dihormati, terima apa adanya, dan sebagainya. Kemudian ada aliran kognitif. Ini tokohnya adalah Kurt Lewin. Kognitif adalah kemampuan berpikir kompleks, menalar, memecahkan masalah. Kemudian termasuk di dalamnya adalah persepsi, pikiran, ingatan, pengolahan informasi. Kemudian manusia dianggap makhluk yang aktif, berusaha untuk memahami lingkungan dengan prosesnya. Dan kemudian kepribadian itu ditentukan oleh proses kognitif. Jadi inti pada aliran kognitif ini adalah bahwa kepribadian itu pastilah merupakan cerminan dari apa yang ada dalam kognitif. Kognitif sudah dituliskan di sana, termasuk ada berpikir nalar, memecahkan masalah, bagaimana dia memutuskan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Itu pasti akan tercermin dari situ gitu. Jadi kita bisa menilai kira-kira secara kepribadian orang seperti apa kalau kita melihat dari pendidikan yang sudah dia tempuh. Itu bisa juga ya kalau dari aliran kognitif. Jadi kepribadian ditentukan pada bagaimana seseorang menempuh pendidikan, ditentukan juga oleh mungkin tidak memiliki pendidikan tinggi tapi pengalaman hidup yang banyak membuat dia tercerahkan secara kognitif. Jadi harapannya semakin banyak pengalaman hidup seseorang, semakin beragam dan bervariasi, maka kepribadiannya akan lebih wise, gitu, akan lebih bijaksana dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah metode pengukuran kepribadian. Nah, ini gimana caranya ya kita mengukur kepribadian seseorang supaya kita bisa tahu kondisi kepribadiannya. Yang pertama adalah observasi. Kalau observasi, kita melakukan pengamatan terhadap tingkah laku harian. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain, melihat tingkah laku harian, terus makin lama kita makin kenal ya. Orang ini kalau dapat masalah yang seperti ini, reaksinya seperti itu. Orang ini kalau dapat kerjaan yang dengan target, dia pasti akan memenuhinya dengan cepat dan sebagainya. Lama-lama kita apal dengan cara observasi. Jadi observasi itu mengamati perilaku harian. Kalau kita sudah melihat pola perilakunya, kemudian kita biasanya membuat semacam checklist gitu. Oh, ini anak masih bersemangat pada bulan pertama, akhir hari di bulan pertama, checklist. Anak bersangkutan sudah bisa memenuhi target, checklist, terus nanti diisikan sampai terakhir kita bisa memberikan kesimpulan apa sebetulnya kepribadian yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah inventory. Inventory ini kita menggunakan kalimat-kalimat pertanyaan pernyataan ya, yang sangat banyak, kemudian nanti klien akan diminta untuk mengisi. Nah, isi dari inventory tersebut nanti akan diskor dan kemudian akan
interpretasi. Kalau skornya seperti ini, berarti orangnya seperti apa. Kuesioner misalkan ya, kuesioner itu termasuk salah satu inventory. Kalau yang saya biasa pakai itu namanya EPPS, contohnya ya, psikolog biasa pakai EPPS itu Edward Personality Inventory. Jadi pertanyaannya sangat banyak, ada 225, semuanya harus dijawab. Pertanyaannya hampir mirip-mirip. Kemudian memilih ABC, AB, nanti kalau sudah akhir sesi pengisian, kita akan lihat skor dan langsung diinterpretasi. Yang ketiga adalah teknik proyektif. Nah, pada proyektif, kita akan mencoba melihat kepribadian seseorang di mana dia tidak sadar menceritakan atau mengungkapkan, tapi diproyeksikan dengan sesuatu yang dia lihat. Misalkan, kita memintanya untuk menggambar. Di gambar tersebut, kita akan tahu bahwa itu seringkali menjadi proyeksi ya. Misalkan, anak kecil yang masih manja, tidak mau berinteraksi dengan orang lain atau yang baru dikenal, dia masih mau sama ibunya, terus ketika diminta untuk menggambar, mungkin dia menggambarkan seorang yang sangat kecil gitu ya. Ini apa? Ini anak kecil. Nanti kita tanya lagi, anak kecil ini senang apa enggak? Dia kan jawab, anak itu malu, misalnya gitu. Kenapa malu? Ya dia belum punya teman di sekolah. Dia menceritakan anak yang ada di gambar, padahal itu sebetulnya gambaran kepribadian dia sendiri. Nah, itu kadang orang juga ketika dilakukan tes proyeksi, kadang sudah sadar apa yang akan terjadi, interpretasinya, kadang ada yang belum, tapi so far itu akan bisa mengungkapkan kepribadian asli dari seseorang. Nah, ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan, boleh buku apa saja ya, yang berjudul Psikologi Kepribadian, lihat di perpustakaan barangkali ada. Dan di slide yang terakhir ini saya berikan kuis buat kalian. Coba tolong dari penjelasan saya tadi, dijawab ya. Jelaskan mengenai struktur kepribadian manusia yaitu id, ego, superego. Ini pada teori psikoanalisa. Kuis ini harus kalian jawab dan nanti akan dijawab di kelas saya. Oke, sudah berakhir apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.